damai sejahtera Allah yang melampaui akal manusia selalu menyertai kita, yang akan membawa hidup kita mengalami ketenangan, yang akan membawa hidup kita mengalami pertolongan Tuhan, sehingga langkah orang Kristen itu adalah langkah yang penuh dengan kepastian. Amin. Nah, oleh sebab itu kita sebagai orang Kristen, marilah kita belajar untuk membangun kehidupan manusia rohani kita dengan baik dan benar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, langkah yang pertama yang saya bicarakan ketika kita mau membangun manusia rohani kita itu membangun manusia rohani itu seperti apa sih? Dengar firman Allah, apalagi kita sudah siapkan setiap pagi, kita akan mendengar dalam WA kita tentang renungan pagi. Diharapkan Bapak Ibu Saudara terus dengan setia membaca firman Allah ini. Bagi Pak Joko mungkin mendengarkan istrinya yang membacakannya. Bagi Ibu Endang juga mungkin saudaranya yang membacakannya, sehingga mereka mendengar, mereka tahu renungan firman Tuhan. Dan itu bukan untuk suatu kebiasaan supaya dilupakan, tetapi itu kita bangun, kita setia gitu. Ya. Orang yang cinta itu sudah ada dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Yang pertama percaya, yang kedua itu setia, saudara. Itu namanya cinta. Kalau cinta tapi tidak setia, tidak percaya, itu cinta duniawi, saudara. Saya lanjutkan di sini. Jadi kita bangun, kita dengar firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita memuji Tuhan, dan kemudian kita berdoa kepada Tuhan. Lakukanlah kebiasaan ini dengan serius, sehingga apa yang kita pahami kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Apa yang kita mengerti kita lakukan dalam kehidupan kita. Kami berdoa supaya setiap firman yang engkau terima itu Tuhan membela dan memberikan kenyataan dalam kehidupan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, jadi dalam kehidupan ini banyak yang harus kita perhatikan, yang harus kita mengerti, dan kita harus bangun hal yang utama dalam hidup kita. Apa yang harus kita bangun? Yang pertama itu adalah dasar keyakinan yang akan mengubah pola pikir kita yang duniawi, yang seringkali khawatir, yang selalu mikir namun dengan perkara yang negatif. Nah, pagi hari ini mari kita fokus untuk membangun dasar keyakinan yang benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini adalah kebiasaan Daniel. Kenapa Daniel saya singgung terus? Karena Daniel itu memiliki kebiasaan membangunnya setiap pagi dan petang. 3 kali dia beribadah kepada Tuhan. Bukan setiap ibadah 2 jam, enggak. Dia baca, dia renungkan, dia mengerti dan dia terapkan, kemudian dia berdoa. Kitab Daniel jelas mengatakan hal itu, dan kita tahu Daniel dikocam sedemikian rupa. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, dari nama identitasnya pun diusahakan oleh Raja Babel itu supaya dirubah. Daniel jadi Belsasar, Sadrak jadi
Hananya, saudara. Mesak itu dari Mesaya. Dan kemudian Abednego. Itu bukan nama daripada orang Israel. Itu adalah nama-nama dari kerajaan Babel. Nama mereka diusahakan diubah. Pola hidup mereka dimulai dengan pola makan. Grup mereka yang 4 ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego, diupayakan supaya pola makannya pun berubah. Sembarangan, saudara yang kasih di dalam Tuhan. Mungkin dengan katanya dokter pola yang sehat seperti ini, saudara, ada yang ngomong lalat itu obat, uyuh onta itu obat, saudara. Yang lebih seru lagi, obatnya Aisyah itu katanya obat yang luar biasa. Saudara yang terkasih, saya tahu Raja Babel tidak memberikan hal yang seperti itu kepada mereka, tapi mereka memberikan hal-hal yang tidak higienis atau yang tidak menunjang terhadap keimanan orang Israel. Makanya mereka tetap bertahan. Izinkan kami tidak makan makanan yang mereka. Dan untuk itu saat ini kita melihat perubahan dari Tuhan sedemikian rupa. Pola pikir kita mulai dirubah dengan berita-berita yang sedemikian rupa. Sudah jelas itu tidak taat, tidak menghormati. Tetap mereka datang hari Sabtu dan mereka nyatakan ini memenuhi panggilan. Padahal sudah tidak dipanggil. Ya kan? Saudara. Jadi pemahaman itu mulai digeser sedemikian rupa. Kita pola pikir dari latar belakang, tapi mereka mengatakan sesuai dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Tidak boleh. Tapi kenyataannya kita nggak tahu. Kita lihat dari kebiasaan mereka dari hari ke hari. Daniel itu mengalami tekanan yang sedemikian rupa. Makanya Tuhan berkata kepada Daniel, umat yang mengenal Allahnya, goncangan demi goncangan boleh terjadi. Bila ia tetap kuat, dia akan dipercaya Tuhan untuk memimpin dan mereka akan bertindak. Artinya bertindak itu mengatur. Artinya mengatur itu menata sesuai dengan kebenaran firman Allah. Bapak Ibu Saudara, dan saya tetap ambil satu lagi tentang Yesaya 60. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya nyata atas hidup kita. Mungkin saudara-saudara mengerti tentang nubuatan Yesaya. Tuhan berjanji di akhir zaman akan terjadi kegelapan, akan terjadi kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Dan akhir-akhir ini diawali dari awal akhir 2019 sampai hari ini, kekelaman itu menutupi bumi, kegelapan itu menutupi bumi, dan kekelaman itu menutupi bangsa-bangsa. Maka para pemimpin ini pada stres, saudara. Mereka berusaha mengalihkan perhatian supaya mereka tetap menjadi pilihan yang utama. Maka hobi mereka mulai muncul, bikin kisruh, pengen perang sana, pengen perang di sini. Saudara, ingin kasih di dalam Tuhan.
Nah, oleh sebab itulah perhatikan firman Allah, bahwa ketika mereka sedang berbuat seperti itu, firman Allah mengatakan terbit terang akan terbit atas Nuh. Kira-kira orang yang memperhatikan kerohaniannya akan menjadi terang. Tapi orang yang acuh tak acuh, yang tidak peduli dengan semua itu, kira-kira mereka akan mendapatkan terang Tuhan? Saya yakin yang tidak peduli tidak akan mengalami. Amin. Ya kan? Tidak usah, yang penting golek duit, yang penting aku aman. Tapi tidak mau membangun manusia rohaninya, tidak mau membangun dasar keyakinannya, dia tidak akan mengalami jamahan tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tapi bagi yang memperhatikan, yang berusaha menggeluti kebenaran firman Allah dan membangun kehidupan rohaninya, saya yakin Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia akan berusaha karena dia Allah yang maha kuasa. Segala perkara yang baik itu Allah sediakan dalam kehidupannya. Dan Allah tidak akan membiarkan iblis itu akan menggoda saudara. Oleh sebab itu saya imbangi setiap sore dengan pengajaran providensia Allah atau providence of God. Bagaimana Allah itu memelihara setiap umatnya, saudara. Dia tentukan, dia lengkapi, dan dia usahakan itu pasti terjadi. Itulah Allah kita, saudara. Nah, oleh sebab itulah kegenapan Yesaya 60 sudah tidak akan lama lagi. Setelah kegelapan itu lenyap, setelah kekelaman itu tersingkirkan, saya nggak tahu krisis itu kan terjadi tahun depan, dimulai dari sekarang. Krisis yang terparah itu tahun depan, dan saya yakin ketika krisis ini merajalela, Tuhan mulai menyatakan kuasanya, saudara. Jangan pikir apa yang terjadi akhir-akhir ini Tuhan tidak peduli. Dia tetap peduli. Oleh sebab itu mari kita sudah belajar membangun dasar keyakinan kita. Yang pertama, meyakini bahwa kehidupan lama kita sudah mati, dan kehidupan yang sekarang kita jalani adalah kehidupan yang sepenuhnya dipersembahkan hanya bagi Tuhan. Ini adalah tujuan hidup kita. Bukan karena kaya, banyak orang kaya yang stres, apalagi saat ini. Yang kayanya sedang goncang, yang kayanya banyak goncang, saudara. Yang masuk dalam berita namanya Bosova, POSOWA. Itu adalah nama sebuah perusahaan dari Indonesia, ya kan? Saudara-saudara ngerti utangnya di BRI berapa? Saya melihat di YouTube hanya 4 apa? 4 triliun. Kalau 4 miliar untuk Indonesia itu kecil bagi orang kaya, ya kan? Kira-kira orang kaya di sini 4 miliar punya enggak?
Saya kasih tahu, tanah yang di depan itu yang pernah kita pakai itu sekarang dijual 4 miliar. Dulu belinya 3 miliar. Saudara, itu tanah. Saya tanya, ada yang pernah utang di sini yang utang sampai triliun? Tidak ada kan? Saudara, beli 1 triliun aja udah mesti. Apa itu saudara? Kalau dia sudah sampai bilang triliun, saya yakin dia tidak mau pakai sepeda ontel, saudara. Kalau sepeda ontel itu bukan sepeda onto, ya kan? Saudara pilih kasih. Kalau dia hobi goes, dia pasti cari yang kualitas enteng, genjotannya kena, sadelnya tidak sebentar-bentar nyepit, saudara. Enggak. Saudara pilih kasih. Dia pasti cari yang paling nyaman. Nah, saudara-saudara, tujuan hidup kita itu bukan kenikmatan, tapi tujuan hidup kita itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan, pasti engkau akan mengalami kenyamanan. Jangan dibalik, nyaman, nikmat, bahagia. Enggak, saudara. Yang kedua, meyakini bahwa kita dapat memiliki kehidupan akurat yang membuat iblis tidak memiliki celah untuk mengganggu hidup kita. Nah, makanya iblis itu ganggu bisa pakai suara, dia bisa pakai ide, saudara. Ketika pikiran kita selalu memperhatikan firman Allah, wah, berarti tidak pernah memperhatikan pekerjaan. Enggak. Allah itu enggak model kayak gitu, saudara. Amin. Dia izinkan kita memikirkan, tetapi ketika kita mengutamakan dia akan berikan ide yang brilian dalam hidup kita. Sehingga ketika kita menemukannya, kita mulai melangkah. Allah tidak tinggal diam. Karena itu ide dari Tuhan, Allah akan ikut bekerja dalam kehidupan kita. Saudara, yang pertama dampaknya itu adalah iblis sudah tidak bisa masuk. Pikiran dipenuhi firman, membiasakan diri untuk berdoa, bukan hanya bahasa kata-kata, tapi berdoa dalam roh, sehingga suasana sebelah kita, sekitar kita, Allah akan jagai. Karena malaikat surga akan berkeliling, bukan hanya 1-2. Walaupun kita tahu satu malaikat itu 165 prajurit bisa ditewaskan dalam semalam, Allah itu ngirimkan malaikatnya tidak 1, tapi sepasukan. Berarti banyak malaikat Tuhan yang akan mengelilingi hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudara, tanam dan kebenaran firman Allah dalam hidup ini, sehingga setan mau berusaha nembus tidak bisa, karena adanya perlindungan Tuhan dan malaikat Tuhan menjaga. Nah, oleh sebab itu hidup kita, ayo belajar mengerti kehendak Tuhan, sehingga hidup kita tidak diwarnai dengan keluhan, tidak diwarnai dengan umpatan, tidak diwarnai dengan gregetan, saudara. Tapi hidup kita, marilah kita belajar bersyukur. Bukan berarti tanpa masalah. Ketika masalah itu datang, kita bersyukur, kita menerimanya, sebab segala sesuatu yang terjadi itu diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Dan Tuhan kalau izinkan, Dia tidak akan membiarkan, apalagi meninggalkan kita. Dia ingin mendidik anak-anaknya. Amin. Dan ketika kita menghadapi kesulitan, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan ngomong,
Tidak ada yang mustahil bagiku. Namun kalau engkau bersatu bersamaku, engkau selalu menghormatiku dan mengasihiku, maka bagi kamu pun tidak ada yang mustahil. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita bersyukur atas segala sesuatu yang terjadi atau senantiasa, itu membawa kita kepada jalan kemudahan. Jadi nampaknya sukar jadi mudah, nampaknya ruwet, tidak akan minder, saudara. Itu akan terbuka. Apalagi kita tahu jalan orang benar, Tuhan yang akan meluruskan jalannya. Yang saya ingat, yang saya sukai, dalane wong bener kuwi ratin, bukan rajin. Ratin itu rata. Kenapa? Karena Tuhan yang membuat jalan itu rata. Makanya dalam 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu lazim. Istilah lazim itu lumrah. Istilah lumrah itu biasa. Saudara, tidak ada yang istimewa. Biasanya kenapa? Satu, Allah memperhatikan. Amin. Dia tidak akan mencobai kamu lebih dari kekuatanmu. Jadi setiap orang Kristen yang menghadapi pencobaan, Allah itu mencereng, saudara, menenangi, saudara, memperhatikan. Tuhan ngomong tidak boleh lebih dari kekuatan. Awas ya setan. Kalau Tuhan yang memperhatikan tidak mungkin salah, saudara. Ya kan? Dan ketika pencobaan itu datang, Tuhan sudah mewaskan. Makanya pencobaan bagi orang Kristen itu sebenarnya peningkatan kualitas iman kita, Bapak Ibu Saudara. Terus oleh sebab itu siaplah untuk naik kelas. Yang ketiga, kita sudah belajar meyakini bahwa kita dapat memiliki kehidupan yang berkemenangan dalam segala hal. Kita sudah mempelajari dengan teliti. Dengan sebaik-baiknya saya sampaikan kepada saudara bahwa Allah kita itu sudah menang, dan kemenangan itu diberikan kepada kita. Tinggal kita yakini atau enggak. Ketika kita yakini, kita jalankan. Firman Allah itu bekerja dengan sendirinya, bukan dengan sendiri-sendiri, saudara. Ketika Allah berfirman, jadilah terang. Apapun yang terjadi, terang itu muncul, saudara. Amin. Ketika Allah berkata kepada tanah, keluarlah tentang tumbuh-tumbuhan, benih yang itu bertumbuhlah. Firman Allah berkata demikian, tanah tidak ada alasan. Aku baru aja loh dicipta, kenapa aku harus dipaksakan untuk itu? Enggak. Karena Allah itu maha kuasa, tanah pun mulai mengeluarkan. Laut yang baru saja dipisahkan, Tuhan berkata keluar ikan dan sebagainya, itu pun keluarlah ikan. Saudara yang kasih. Jadi kalau kita mengerti kebenaran firman Allah dan engkau pegang teguh, engkau yakini, engkau sampaikan, tidak hanya tanah, tidak hanya laut, alam pun ikut mengikutinya, saudara. Ya kan? Tuhan Yesus ketika menyampaikan, hai badai, diamlah. Saudara yang kasih, bentar Tuhan, ini lagi asik-asiknya. Tidak ada kata sebentar.
langsung reda. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saudara ingin hidup dalam kemenangan, perhatikan kebenaran firman Allah. Kalau Tuhan berkata, aku sudah menang dan kemenangan itu diberikan kepada kita, maut itu dikalahkan, Bapak Ibu Saudara, maut itu bisa dikalahkan. Saya lihat pemuda Naim sudah bukan jari tubuh manusia, sudah berupa jasad atau mayat. Ketika Tuhan ngerti, dihentikan, dipanggil, hai Naim, bangunlah. Bangun teruslah. Bahkan yang lebih seru dan dahsyat lagi, ini sudah dikubur 4 hari. Siapa? Lazarus. Pintu dibuka, pintu kubur dibuka. Jadi mereka biasanya kalau ngubur itu di gua, terus ditutup pakai batu. Dibuka, manggil si Lazarus oleh Yesus. Lazarus, bangunlah. Mayat itu dengar suara daripada Yesus, karena dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dan dia bangun. Walaupun dalam keadaan terikat, dia bukan hanya bangun terus duduk, dia berdiri dan berjalan. Nah, karena nggak bisa berjalan, makanya dia loncat-loncat, saudara-saudara. Karena dia dipocong, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ya kan? Kalau nggak dipocong kira-kira jalan nggak? Jangan, saudara-saudara. Itu Yesus. Di perjanjian lama, Yesiel mengalami. Dia berdoa dan tulang belulang. Jadi prosesnya kalau jadi tulang belulang, orang itu dikubur. Setelah dikubur, campur tanah, kemudian terjadi reaksi kimia. Mungkin bisa hanya beberapa bulan, bisa beberapa tahun, dan bisa selamanya. Ini cerita tentang tulang loh, bukan tentang mayat. Tulang di sini adalah tulang belulang, bukan tulangnya orang Batak yang diartikan paman, saudara. Tetapi ketika tulang itu dengar firman Allah, mereka kemudian bergerak satu dengan yang lain, dan kemudian jadilah bala tentara yang begitu banyak karena tulang menyatu. Tulang kaki cari tulang utuh, bukan cari tulang rusuk, tidak. Akhirnya kepala menyatu, tulang iga menyatu jadi lembaga Tuhan. Ada tulang tangan, kemudian tulang kaki, kemudian terjadilah mujizat Tuhan. Walaupun itu pengumpulan juga mujizat Tuhan. Saudara saudara. Yang keempat, kita harus meyakini bahwa adalah kehendak Tuhan untuk membawa kita sebagai gerejanya sepenuhnya hidup di dalam keilahian dan kemuliaannya. Jadi kalau saudara-saudara punya konsep yang penting percaya besok mati ke surga, itu tidak paham tentang rencana Tuhan. Saudara, selagi kita di dunia ini, Allah ingin pakai kehidupan kita. Saudara, untuk apa? Untuk menjadi mercusuarnya. Untuk menjadi mercusuar itu bisa dikatakan terang. Bukan hanya terang, tapi itu penuntun. Mercusuar tujuannya apa sih? Kan untuk menuntun kapal-kapal yang lewat di situ supaya jangan nabrak batu karang. Bapak Ibu Saudara-saudara, jadi jangan kaget
Ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan jawab dan Tuhan memberikan hal-hal yang mengherankan, hal-hal yang ajaib, hal-hal yang tidak mungkin itu terjadi dalam hidup kita. Saudara yang berkasih di dalam Tuhan, kemarin pagi kami kondangan di Terbah. Terbah itu kalau dari sini ke Sambipitu belok sedikit itu ada yang jalan turun ke Bubung, Gunung Boda, Ngelanggeran, lewat Gunung Merapi Purba, ya kan? Kalau ke kanan masuk ke Embung, ini 12 terus Gunung Merapi Purba, perempatan kami belok kanan. Jalannya begini, saudara-saudara. Karena sudah beberapa kali ke sana, jadi saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan kalau naik mobil ini bahaya. Selain itu, tidak enaknya kondangannya itu masuk ke dalam, dan namanya kondangan, saudara. Mobil kan pasti banyak ada di situ. Saya minta kepada Tuhan, Tuhan, pagi ini hujan, gerimis, terus kira-kira jam 9 itu agak terang, dan kemudian jam 10 saya lihat masih terang walaupun mendung gelap, ya kan? Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan aku mau pakai motor. Lah kalau hujan, saya tidak peduli, cuman saya tahu Tuhan pasti memberikan terang. Saya ngomong sama istri saya, nih, ayo kita berangkat sekarang. Karena undangannya jam 10 sampai jam setengah 1. Jadi kami berangkat jam 10 lewat seperempat. Mau keluarin motor, hujan, saudara, gerimis. Duh, gimana ini? Sudahlah, kita siapin jas hujan. Daripada susah di jalan, udahlah susahnya paling kehujanan teles. Kami berangkat. Masih terletik. Sampai di sana masih mendung, tapi tidak hujan. Sampai selesai di sana, kita lihat kok lebih waktu berjalan lebih terang. Sampai di rumah semuanya aman. Ketemu teman-teman pendeta di sana. Karena itu kondangan, jadi Pak Peter Suryadi mantu anak pertama. Bapak Ibu saudara, mereka tanya, nah mobilnya di mana? Aku tidak pakai mobil, aku pakai motor. Mereka ngomong, ya sekitar janjian, kemudian mereka berangkat bersama. Naik mobil, saya naik motor saja. Gitu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, yang saya ingin ceritakan bahwa ketika kita meyakini akan Tuhan, kita berdoa, ada banyak perkara yang Tuhan kita atur sedemikian rupa, kita dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Karena Tuhan itu enggak, karena Dia Maha Besar, Dia hanya mengatur perkara-perkara yang besar. Enggak. Tuhan kita yang Maha Besar, Dia juga mengatur hal-hal yang kecil dalam hidup kita. Dan ketika hal-hal kecil ini kita lakukan, kita terus berhubungan dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan. Nah, saudara-saudara, setelah kita meyakini hal-hal ini, Bapak Ibu saudara-saudara, saya ulangi, cinta itu terdiri dari dua unsur, di mana kedua unsur itu saling terrajut menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Hal itu adalah
kepercayaan dan kesetiaan. Banyak orang yang percaya tapi digabung sama curiga. Itu enggak namanya cinta, saudara. Itu cinta, tapi cinta egois, saudara. Contoh yang paling kasar, saudara. Kamu tetap hanya punya satu suami, tapi kalau aku suami boleh karena hajat aku 4, saudara. Itu namanya cinta egois, saudara. Iya kan? Gimana kesetiaannya? Loh, saya setia. Itu sampai sekarang masih jadi istri saya yang pertama, saudara. Saudara kira-kira bisa mengerti kesetiaannya ini di mana, saudara? Ya karena bersama. Nah, saudara, kesetiaan itu bukan hanya dalam jasmani tubuh, tapi itu ada di dalam pikiran dan hati. Amin. Jadi kalau kita berbicara, tolonglah dianalisa secara baik. Jika ada kepercayaan, maka akan ada pula kesetiaan, saudaraku yang kekasih. Dan kita masuk poin yang kelima. Ada 7 sebenarnya. Kita baru masuk poin yang kelima. Yang kelima, meyakini bahwa sebagai umat pilihannya, Tuhan akan terus-menerus menyertai dan membuat kehidupan sehari-hari orang percaya itu menjadi berbeda dibandingkan dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara, oleh sebab itu mari kita membaca Maliaki 3 ayat 16 sampai 18. Saya membaca dengan demikian cepat. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi ini pembicaraan umat Tuhan. Tuhan memperhatikan dan Tuhan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Jadi ini intern umat Tuhan, saudara. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang yang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Maksudnya adalah orang benar atau orang yang menjadi umat Tuhan itu selain takut akan Tuhan dan menghormati namanya, itu akan menjadi, itu akan diproses. Itu butuh waktu, saudara. Dan ketika Allah proses kehidupan kita bangun iman kita, Tuhan akan menyayangi anaknya. Yang pertama anaknya, dan yang kedua yang melayani dia, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita lihat di sini, tidak hanya menyayangi, tidak hanya mereka yang takut dan hormat akan namanya, setia beribadah, tapi juga melayani dia. Di sini katakan Tuhan akan memberikan perbedaan. Nanti saya akan jelaskan. Tapi saat ini coba kita melihat, saudara. Sudah tidak asing lagi 2 orang ini ya, untuk menyatakan ini perbedaan. Yang satu, kalau
dikenalnya Habib, tapi karakternya teroris terus ya kan? Yang satu dikenal sebagai pejabat, tapi cukup rohani, walaupun kejeblos dalam pernikahan. Ya, saya akan baca bahasa Indonesia sehari-hari. Lalu orang-orang yang takut kepada Tuhan berbicara satu sama lain. Tuhan mendengar dan memperhatikan apa yang mereka katakan. Jadi ketika kita ngomong, Tuhan di sorga itu tahu dan Dia memperhatikan. Orang-orang yang menghormati Dia dan takut kepadanya, ditulis namanya dalam sebuah buku catatan yang ada di hadapannya. 17. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, mereka akan menjadi umatku pada hari aku berpindah. Mereka akan menjadi milik kesayanganku. Aku akan mengasihani mereka seperti seorang bapak menyayangi anak yang mengabdi kepadanya. Jadi di sini jelas ada pelayanan. Mereka akan menjadi umatku. Ada proses. Pada hari aku bertindak, mereka akan menjadi milik kesayanganku. Dan lebih dahsyat lagi, aku akan mengasihi mereka seperti seorang bapak menyayangi anaknya yang mengabdi kepadanya. Umatku akan melihat lagi perbedaan antara nasib orang baik dan orang jahat, antara orang yang berbakti padaku dan yang tidak. Bahasa Jawanya, nanging wong sing ngabekti marang Allah padha rerasanan karo kancane. Mongko pangeran midhanget apa sing padha diucapake mau. Ana ing ngarsaning pangeran ana kitab kanggo nyatet sakehe wong sing ngabekti marang panjenengane lan ngajeni asmane. 17. Pangandikane pangeran Allah kang maha kuwasa, wong-wong kuwi mau kagunganku piyambak. Ing dina sing wis tetepake aku bakal maringi kawelasan, bakal dak eman kaya bapak nyeman marang anake sing bangun turut. Saudara, kowe bakal weruh meneh bedane wong sing musyrik karo wong duraka, bedane wong sing ngabekti marang Allah karo sing ora. Saudara, jadi kalau kita lihat di sini bahwa Allah akan memberikan perbedaan bagi orang yang mengasihi Dia. Nah, kalau kita mengasihi Dia, apa yang Allah kerjakan? Dia akan memberikan perbedaan. Nah, perbedaannya itu apa? Perbedaannya itu di sini, saudara. Yohanes 14 ayat 21 sampai 23 mengatakan barang siapa memegang perintahku dan melakukannya itu mengasihi, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia. Tidak berhenti di sini, saudara. Masih ada kelanjutannya ayat ini. Dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi Allah akan menemui kita, saudara. Dia akan tunjukkan bukan hanya kuasanya, tapi pribadinya yang luar biasa itu akan diungkap Tuhan. Dan kemudian saudara akan menjadi orang-orang yang militan. Apa yang engkau rindukan, tahu-tahu Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Terjadi. Pengen duren sing enak, padahal kangelan untuk saat ini. Karena sudah hujan berulang-ulang, ya kan? Bau durian, rasa tawar, saudara. Tapi kalau Tuhan izinkan, Dia akan menyatakan dirinya. Tahu-tahu saudara ketemu durian, sing enak tenanan, saudara. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau tidak menyatakan dirimu kepada kami dan pegang kepada dunia? Pernyataan kepada dunia
itu menunjukkan dia sungguh selamat, menyatakan kepada kita dia itu sebagai Bapa yang mengasihi. Saudara generasi, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Saudara generasi, inilah yang harus kita yakini dalam hidup ini. Karena ketika dia bersama-sama dengan kita, apapun yang kamu kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Amin. Kita terus, saudara yang kasih, supaya jelas orang-orang yang menerima perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan Bapakku akan mengasihi orang yang mengasihi aku. Aku pun akan mengasihi orang itu dan menyatakan diriku kepadanya. Yudas, bukan Yudas Iskariot, bertanya kepada Yesus, Tuhan, mengapa Tuhan mau menyatakan diri kepada kami dan tidak kepada dunia? Mungkin Yudas merasa kami itu sudah cukup jelas. Namun Tuhan tidak berhenti di situ saja. Yesus menjawab, orang yang mengasihi aku akan menuruti ajaranku, dan Bapakku akan mengasihi dia. Kemudian ini loh tambahannya di sini. Bapa dan aku akan datang kepadanya dan tinggal bersama dia. Ini tujuan Natal adalah Immanuel. Ini adalah tujuan kedatangan Tuhan. Bukan hanya menyelamatkan. Amin. Bukan hanya menyembuhkan. Bukan hanya memberkati, tapi menjadikan Bapak Ibu Saudara kita semua menjadi keluarga ilahi. Amin. Jadi saudara-saudara, kita hidup bukan hanya cari selamat. Enggak. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita, Tuhan menyembuhkan kita. Tujuannya bukan supaya besok kalau mati engkau masuk surga. Enggak. Dia mau bersama kita di dunia ini dengan segala kemuliaannya sampai masuk ke surga. Sehingga ketika kita ada di surga, kita bukan nongkrong, tapi bersama dengan Allah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar untuk dunia yang masa datang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang berkasih, sing sapa nampani lan lakoni pakon-pakonku, kuwi ateges tresno marang aku. Ramaku bakal tresnani wong sing tresno marang aku uga bakal tresnani wong mau, lan aku bakal bloko marang wong mau sapa aku iki sejatine. Jadi Yesus itu bukan hanya juru selamat. Dia adalah Tuhan. Nah, Tuhan itu seperti apa? Kita seringkali kurang memahami. Yang kita tahu, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Kasih, Tuhan Maha Suci. Tapi ketika kita bergaul dengan Dia, kasihnya itu luar biasa, saudara. Ketika saya membaca, mempelajari, mulai merenungkan, saya merasa, pengenalanku kepada Tuhan Yesus itu baru kecil, saudara. Tapi saya percaya ketika kita ketemu dengan Dia, kita mengenal Dia, itu adalah satu hal yang sangat-sangat besar. Oleh sebab itu Paulus berkata bahwa apa yang sudah dia raih, nama, kedudukan, kekayaan, karena dia menjadi penganiaya gereja, semua dianggap sama. Johnson yang sudah lulus, dia dapat gelar doktor
pulang dari Australia ke negeri Cina, dia berjumpa dengan Tuhan. Dan dokternya itu tanda bukti kalau dia dokter, dia buang ke laut. Balik ke sana, ke Cina, Tuhan pakai dia luar biasa. Menjadi seorang hamba Tuhan, khususnya sebagai penginjil. Dan sejarah telah mencatatnya dengan baik. Yudas, dudu Yudas Iskariot, nyuwun pirsa marang Gusti Yesus. Gusti, kenging menapa panjenengan kersa blakaaken bab panjenengan piyambak dhateng kula sedaya, nanging boten kersa bloko dhateng jagat. Pangandikane Gusti Yesus, wong sing tresna marang aku kuwi wong sing nglakoni piwulananku. Sang Rama bakal tresnani wong mau. Ramaku lan aku dhewe bakal nekani wong kuwi lan manggon bebarengan ana wong kuwi. Saudara. Jadi kita jelas sekali Allah yang mengasihi kita itu memperhatikan dan ingin bersama dengan kehidupan kita. Makanya bagi orang Kristen masalah masuk surga masuk neraka itu tidak terlalu dibahas. Saudara, besok Natal saya akan membahas Yesus sebagai juru selamat supaya kita tahu persis perbedaan antara Kristen dengan yang lain. Saudara, berikutnya, kenapa kok Tuhan mau itu menyertai kita, tinggal bersama dengan kita? Itu arti dari pernyataan Tuhan. Itu membuat apapun yang kita lakukan itu menjadi berhasil, saudara. Itu yang pertama. Ayatnya Kejadian 39 ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Tuhan menolong Yusuf sehingga ia selalu berhasil dalam pekerjaannya. Dari gembala domba, ngurus rumah pejabat, bekal ilmunya tidak ada, saudara, ya kan? Apalagi dia jadi pimpinan sampai masak barang. Yang dia pelajari itu mungkatul karo banyu dikei garam campur suket ngumakani domba. Atau enggak, dia bawa saja ke padang, dia duduk diam, yang penting mereka diawasi dan dia kemudian bermain kecapi. Itu pembelajaran sebagai gembala domba. Masuk jadi pimpinan rumah tangga atau asisten rumah tangga itu enggak gampang, saudara. Kalau enggak percaya tanya ibu-ibu. Seringkali kalau saya ketemu, aku baru saja nyuci, saya lihat adus keringat, saudara. Baru nyuci, masak, gitu. Baru masak, resik-resik, saudara. Bapak Ibu saudara, kalau punya anak kecil ngomong, gitu. Jadi pekerjaan asisten rumah tangga itu tidak gampang. Iya Pak ya? Kecuali dia itu tidak punya anak, hanya merawat diri sendiri. Masa lo ora usah ngomong loro, ya kan? Waktunya bisa untuk belajar. Daripada ribut masalah masa. Yusuf diganti dening Allah nanti pagawean apa wae sing dipasrahke beres. Jadi kalau kita lihat dalam bahasa Jawa ini lebih jelas, lebih tandes, saudara. Apa baik pagaweane dipasrahke
Yusuf jadi beres. Saudaraku yang kekasih. Terjemahan lama, maka Tuhan pun menyertai Yusuf akan Yusuf sehingga ia seorang yang untung, baik dalam segala perkara, dan diamlah ia dalam rumah tuannya. Banyak orang pengen namanya untung, tapi seringkali harapannya tinggal harapan. Wah, untung saudara, untung sekali, untungnya sekarang tidak ada, gitu. Ya kan? Tapi kalau disertai Tuhan, itu untung yang baik dalam segala perkara, saudara. Tuhan menyertai Yusuf dan dia menjadi seorang yang berhasil, dan dia berkata dan berada di rumah tuannya orang Mesir. Jadi karena pekerjaannya bagus, karena pekerjaannya profesional, akhirnya dia diizinkan tinggal di rumah tuannya. Saudara-saudara, apa kunci keberhasilanmu? IQ yang tinggi kan? Bisa saja. Karena orang yang demikian dapat menggeser orang-orang lain yang kurang cerdas. 2. Relasikah? Relasi yang luaskah? Bisa jadi. Karena orang dengan relasi yang luas bisa mendapatkan kemudahan di mana-mana. Yang ketiga, uang soko Anda. Bisa juga. Bukankah ada ungkapan yang berbunyi manirun yang baru saja terlewatkan sebelum Rabu 9 Desember adalah dikenal money politik dalam pilkada. Khusus Gunung Kidul sudah mencuat di permukaan, saudara. Bisa enggak? Oh bisa, saudara. Namun itu punya resiko. Saya lihat di media ada calon yang jelas gitu menang, namun akhirnya dibatalkan, saudara. Bukan kebanggaan, tapi rasa malu yang luar biasa. Kalau ada kontes keberhasilan di dalam Alkitab, maka nama Yusuf layak diusung sebagai kandidat terbaik. Mengapa? Karena catatan karya Yusuf sungguh luar biasa. Bayangkan, dari seorang gembala kambing domba terpaksa, ya kan, menjadi budak belian. Arti budak belian itu adalah kalau sudah rasa nggak butuh, nggak senang, tembak mati, orang masalah. Ini zaman dulu ya, yang sangat rendah nilainya. Dan kalau ngomongnya nggak suka dijual, bisa, saudara. Namanya budak belian. Ia menjadi orang kepercayaan di rumah Potifar. Potifar adalah seorang pejabat istana. Itu catatan dalam ayat 1. Beberapa tahun kemudian ia bahkan menjadi orang nomor 2 di kerajaan Mesir. Itu tertulis di dalam pasal 41 ayat 41 dalam kitab Kejadian. Jadi, apakah kunci keberhasilan Yusuf? Saudara-saudara, tidak ada catatan mengenai IQ Yusuf. Meski tampaknya ia cukup cerdas, menangani banyak hal sehingga dipercaya tuannya. Dia bukan orang bodoh memang, saudara. Sebagai orang asing yang datang ke Mesir dengan status budak, jelas Yusuf tidak mungkin punya relasi yang luas, apalagi kesempatan menyokok untuk naik pangkat. Tidak ada, saudara. Yang dicatat Alkitab tentang rahasia keberhasilan Yusuf adalah Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Itu Kejadian 32, 39
ayat yang kedua. Jadi di sini kita melihat dan dapat berkesimpulan, Yusuf mengenalkan penyertaan Tuhan dan selalu menghormati Tuhan dalam pekerjaannya. Itu ayat 9. Di mata manusia perjalanan Yusuf mungkin terlihat lambat dan penuh hambatan, atau dimulai terlalu rendah sehingga sulit mencapai jabatan yang tinggi. Jenjang kenaikan pangkatnya terlalu lama. Ada yang ditunda sampai 2 tahun, masuk penjara. Ketika dia berharap dibebaskan, tahu-tahu Tuhan ngomong masih 2 tahun, gitu saudara. Masuk di penjara bertahan 2 tahun sampai akhirnya dia dipanggil untuk menjelaskan mimpi dari Firaun. Penyertaannya membawa Yusuf meraih hasil yang tidak pernah ia bayangkan. Bapak Ibu Saudara, namun sangat meyakinkan betapa senangnya mendapatkan penyertaan Tuhan dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Punya ego tinggi, relasi luas, atau uang banyak, itu juga berkah. Tetapi ingatlah bahwa semua itu berasal dari Tuhan. Jangan sampai hal-hal yang terbatas itu malah membuat kita tidak lagi mengandalkan Tuhan. Jangan sampai hal-hal itu menjadi berhala dalam hidup kita dan mengendalikan perilaku kita. Carilah penyertaan Tuhan dalam segala sesuatu. Dia menuntut kita bukan untuk melalui jalan termudah, tetapi yang pasti melalui jalan yang terbaik untuk meraih keberhasilan. Walaupun kadang suka, kadang sulit, saudara punya kasih. Makanya di sini tolong diklik jelas, ada beberapa film gambar. Di sini katakan sukses, artinya usaha terus meskipun situasi semakin sulit. Amin. Terus tidak ada kesuksesan instan dalam hidup ini. Bahkan untuk membuat mie instan sekalipun kita harus merebus air terlebih dahulu. Terus hormat kepada pimpinan dan mentaati apa yang benar akan membuat kita berjalan menuai kesuksesan yang sejati. Terus hidup adalah cerita tentang apa ini? Mencintai dalam sabar yang tidak pernah selesai dan ikhlas yang tanpa ujungnya, tanpa sabar dan ikhlas hancurlah hidup. Terus keberhasilan yang sejati adalah ketika kita lebih hebat dari kita yang lama. Jadi ada perubahan. Terus aku bukanlah orang yang hebat, tapi aku mau belajar dari orang-orang yang hebat. Aku adalah orang biasa, tapi aku ingin menjadi orang yang luar biasa. Dan aku bukanlah orang yang istimewa, tetapi aku ingin membuat seseorang menjadi istimewa. Terakhir, saudara, keberhasilan yang sejati adalah ketika kamu menjadi lebih baik dari dirimu yang sebelumnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi kalau kita lihat di sini, itu pendapat dunia seperti itu. Pendapat firman Allah, keberhasilan yang sejati bersumber dari penyertaan Tuhan. Yang kedua, saya akan cepat. Penyertaan Tuhan akan membuat kita menjadi orang yang skillful. Maksudnya skillful itu Allah akan memberikan kecerdasan. Allah akan memberikan ilmu. Tadi saya beritahu ada ide. Ketika ide itu kita terima, kita geluti, Tuhan mulai membukakan. Kita ngerti,
tahu-tahu kita punya keterampilan yang seperti itu. Keluaran 35:30-35. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah, Tuhan telah menunjuk Besaliel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditetap, untuk mengukir kayu dan bentuk untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warni dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kernisi dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, ya ini sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Jadi kalau kita lihat di sini, tahu-tahu Tuhan kasih ide itu mulai dikembangkan, tahu-tahu kita ngerti, kok saya bisa ya? Saya ngerti ya. Saya lihat beberapa saat lalu di sini untuk belajar membuat gantungan kunci. Ada yang jadi kayak anjing, ada yang jadi kayak kucing, ada yang jadi kayak bola, ada yang jadi kayak kura-kura. Itu saya lihat seringkali kita salah. Ini benangnya melayu kemana lagi ya sebenarnya. Tapi kalau kita disertai Tuhan, tahu-tahu muncul ide, ini harus ke sana, ini harus ke sini. Kita membuat itu menjadi terakhir. Semenit bisa jadi 2. Itulah arti penyertaan Tuhan. Dan saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, arti penyertaan Tuhan yang terakhir adalah Tuhan memposisikan kita menjadi orang yang berpengaruh dan yang terpandang. 1 Korintus 1 ayat 2. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, dan tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi ketika saudara percaya Tuhan, Tuhan menerima kamu apa adanya. Dan setelah engkau menerima Tuhan, Tuhan tidak mau engkau seadanya. Dia mau membentuk hidupmu. Oleh sebab itu sadarlah, kamu harus belajar untuk berubah semakin hari semakin baik. Amin. Jadi ketika firman itu menunjang dalam hidupmu, ketahuilah Allah sedang membentuk hidup kita. Dulu tidak ada apa-apanya, tidak masalah. Tapi setelah jadi Kristen, ayo kita semakin berubah, semakin baik, semakin terampil, sehingga tiba pada waktunya tahu-tahu Tuhan sudah ubahkan hidup kita, dan kita menjadi orang yang bermanfaat, menjadi orang yang berpengaruh, dan menjadi orang yang terpandang. Jadi kalau saudara jadi Kristen, aku memang tidak berubah seperti Tuhan Yesus, itu pemahaman yang salah. Lebih tegas lagi, itu adalah konsep pikir yang datangnya dari setan. Oleh sebab itu pagi hari ini, bukalah hatimu, dengar kehendak Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita masuk di dalam doa,
Dan kita akan nyanyikan satu lagu. Dia mengerti, dia peduli. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi. Walaupun kita kadang merasa tidak ada apa-apanya, tapi Dia akan buka jalan dalam hidup kita. Dan jalan itu adalah jalan yang terbaik dalam